Apa kabar? Semoga adik-adik sehat-sehat selalu ya. Apa kabar juga papa mama yang di rumah? Semoga papa mama juga sehat-sehat selalu ya. Ya, hari ini kita akan mulai sekolah minggu kita, tapi kali ini Kak Kesya nggak sendiri. Kita sekolah minggunya rame-rame adik-adik. Kak Kesya mau ajak teman-teman Kak Kesya ya untuk maju ke depan ke sini. Yuk, kakak mau panggil Kak Mentari. Halo Kak. Halo Kak Mentari. Nah, kita panggil lagi teman Kak Kesya, Kak Febri. Halo Kak. Halo Kak Febri. Nah, masih ada lagi adik-adik. Banyak ya temannya ya. Kak Kesya mau panggil temannya Kak Kesya, kembarannya Kak Kesya. Kak Kesya, ayo ke sini Kak Kesya. Halo Kak. Halo. Nah, yuk kita mau sapa adik-adik yuk. Halo adik-adik. Nah, adik-adik, Kak Kesya mau tanya sama kakak-kakak yang ada di sini. Kakak-kakak, gimana kabar kakak-kakak semuanya? Kabar Sehat Kak dong. Kesya? Sehat. Kalau Kak Mentari? Sehat Kak. Kalau Kak Febri? Sehat juga Kak. Puji Tuhan, kakak-kakak di sini semuanya sehat. Semoga adik-adik juga sehat. Nah, adik-adik, kita di sini sehat, kita di sini kuat, kita bisa sekolah minggu. Itu semua karena berkat kebaikan Tuhan. Itu semua karena cinta kasih Tuhan. Jadi, Kak Kesya mau ajak kita semua untuk bersyukur sama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan ya. Yuk, kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh syukur. Kita mau nyanyi, Bapakku datang padamu. Adik-adik yang di rumah ikut nyanyi yang keras ya. Papa mama juga ikut nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Nah, adik-adik sekarang kita mau doa ya. Yuk kita doa pembuka, tangan dilipat, mata ditutup, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan mempertemukan kami di sekolah minggu online pada hari ini. Tuhan berkatilah kami semua supaya kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik, dengan betul-betul memperhatikan, dengan betul-betul mengingat Tuhan, dan kami dapat menikmati sekolah minggu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan sekolah minggu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Amin.
Nah, adik-adik, kita mau lanjutkan lagi sekolah minggunya, tapi sebelumnya Kak Kesya mau tanya nih sama kakak-kakak yang ada di sini. Ini kan di masa pandemi ini musimnya kita rawan sakit ya. Banyak orang yang mudah sekali menjadi sakit, apalagi ini juga musim penghujan. Kita takut nanti kalau kena COVID, kita takut dengan bahaya-bahaya yang ada di depan kita, yang menakutkan. Kita ragu sama masa depan kita. Nah, yang kakak mau tanya, gimana nih cara kakak-kakak menjaga supaya kakak-kakak tetap sehat? Kalau Kak Kesya gimana caranya, Kak? Cuci tangan setiap hari. Oh, cuci tangan. Kalau Kak Mentari caranya menjaga biar tetap sehat? Makan makanan sehat, Kak. Oh, makan makanan sehat. Kalau Kak Febri gimana caranya? Pakai masker, Kak. Oh, pakai masker, menjaga protokol kesehatan ya. Nah, kakak-kakak di sini semuanya menjaga diri supaya tetap sehat, tetap kuat, dan kita harus menjadi contoh buat orang lain adik-adik. Karena kita ini anak-anak terang. Kita harus menjadi contoh yang baik. Yuk, kakak mau ajak kita semua menyanyi. Aku anak terang. Ya, semangat ya adik-adik. Jangan loyo. Yuk, kita nyanyi dengan penuh semangat. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan cinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan cinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Nah, adik-adik, kita tadi sudah memuji nama Tuhan, kita sudah beraktivitas. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita. Ya, kakak-kakak kita mau mendengarkan cerita ya? Iya, Kak. Tapi sebelumnya kita harus berdoa dulu. Yuk, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami sampai di tengah-tengah ibadah ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami supaya kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak masuk ke ceritanya, kakak mau bertanya dulu nih. Adik-adik pernah nggak mengalami ketakutan atau kekhawatiran atau keraguan-raguan ketika pertama kali menghadapi hal yang baru? Nah, kalau kakak-kakak pernah nggak mengalami ketakutan atau keraguan-raguan ketika menghadapi sesuatu yang baru? Kak Kesya mungkin? Pernah, Kak? Pernah? Waktu itu pertama kali kuliah. Oh, Kak Kesya waktu pertama kali kuliah, Kak Kesya merasa takut. Nah, kalau Kak Mentari pernah mengalami nggak? Pernah, Kak. Kapan Kak itu? Waktu dulu pertama kali kerja. Oh, Kak Mentari ketika pertama kali kerja merasa takut. Kalau Kak Febri? Pernah dong, Kak. Oh, kapan itu Kak? Waktu pertama kali ke dokter gigi, Kak. Oh. Takut dicabut giginya. Kak Febri juga pernah mengalami ketakutan atau keraguan-raguan. Nah, kalau adik-adik
pernah nggak mengalami hal seperti itu? Mungkin ada yang pernah ya mengalami hal serupa, mengalami ketakutan, keraguan-raguan, karena itu hal baru buat adik-adik. Nah, di dalam cerita hari ini, Kak Kesha punya cerita tentang seorang tokoh yang pernah mengalami hal yang sama. Dia pernah mengalami keraguan-raguan, pernah mengalami rasa takut, rasa tidak percaya diri. Nah, cerita itu ada di Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18. Nah, nanti adik-adik baca ya firmannya itu ya di Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18. Kalau adik-adik belum bisa membaca, nanti bisa dibacakan sama mama atau papahnya. Ya, begitu. Nah, di dalam kisah ini diceritakan pada saat perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, pemimpin mereka meninggal. Nah, pemimpin mereka yaitu kakak-kakak, ada yang tahu? Musa. Iya, betul. Nah, adik-adik pasti juga tahu ya, pemimpin mereka meninggal. Bapak Musa meninggal dunia. Jadi, bangsa Israel harus memiliki pengganti. Penggantinya Bapak Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak siapa yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa? Yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa adalah Yosua. Nah, kenapa Tuhan memilih Yosua? Karena Yosua itu sudah sering bersama-sama dengan Musa memimpin bangsa Israel, Kak. Yosua itu sudah punya pengalaman memimpin bangsa Israel bersama-sama dengan Musa. Yosua itu adalah orang kepercayaannya Musa. Jadi, Yosua itu dipandang bisa memimpin bangsa Israel untuk menggantikan Musa. Tapi, kakak-kakak, adik-adik, meskipun Yosua punya pengalaman, sudah sering bersama dengan Musa, tapi ternyata Yosua juga merasa takut. Yosua juga merasa ragu-ragu, tidak percaya diri. Karena dia berpikir, apa nanti bangsa Israel mau ya menuruti perintahku? Apa bangsa Israel nanti mau ya mengikuti kata-kataku? Atau aku mampu nggak ya memimpin seperti Musa yang hebat itu? Nah, Yosua ragu-ragu, Yosua takut. Tapi Tuhan tahu adik-adik. Tuhan tahu keraguan-raguan Yosua. Tuhan mengerti ketakutan Yosua. Jadi Tuhan memberikan janji kepada Yosua. Janji apa itu, Kak? Nah, janjinya yang pertama, Tuhan berjanji akan memampukan Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Jadi Tuhan akan memperlengkapi Yosua. Yosua pasti bisa memimpin bangsa Israel. Yang kedua, janjinya adalah Tuhan akan menyertai Yosua selama Yosua menjadi pemimpin. Dan yang ketiga, Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan Yosua. Ada berapa tadi janjinya? 3. Iya, janjinya ada 3. Kemudian selain Tuhan berjanji, Tuhan juga memberi penguatan kepada Yosua. Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu itu sampai 3 kali loh kakak-kakak dikatakan kepada Yosua. Supaya Yosua betul-betul berani, betul-betul yakin untuk melangkah. Dan akhirnya Yosua pun berani. Yosua menerima janji itu dan menerima penguatan dari Tuhan. Dan akhirnya dia mau menerima perintah Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Ya, Yosua berani. Yosua akhirnya mengerjakan perintah Tuhan itu. Nah, itu juga berlaku untuk kita kakak-kakak. Itu berlaku dalam kehidupan kita, dalam kehidupan adik-adik juga. Jadi, ketika kita menghadapi hal-hal baru, kita mendapat perintah yang baru, yang mungkin kita belum pernah melakukannya. Kita takut, kita ragu-ragu. Kita tidak usah takut lagi, tidak usah ragu-ragu lagi. Justru kita harus berani mencoba. Kita harus percaya, seperti janji Tuhan kepada siapa? Yosua. Ya, janji Tuhan adalah Dia akan selalu memampukan kita, akan selalu menyertai kita, dan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu melindungi kita semuanya. Jadi kita tidak usah ragu-ragu lagi ya, berani mencoba hal-hal baru ya, berani melangkah ya. Adik-adik amin, kakak-kakak amin.
Amin. Puji Tuhan. Begitu ceritanya adik-adik. Nanti adik-adik jangan lupa ya membaca firman Tuhan ya bersama dengan orang tua. Yuk, kalau gitu kita akhiri cerita hari ini, firman Tuhan hari ini. Kita lanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Nah, setelah kita mendengarkan firman tadi, saatnya kita persembahan ya adik-adik. Siapkan amplop kalian dan masukkan uang persembahan ke dalam amplop tersebut. Dan siapkan celengan adik-adik. Untuk sementara, uang persembahannya bisa dimasukkan dalam celengan ya. Sampai kapan, Kak? Nah, sampai sekolah minggu aktif kembali ya. Oh, ya jadi nanti uang persembahannya dibawa ke gereja setelah Sekolah minggunya minggu aktif. Oke, Kak. Nah, marilah teman adik-adik kita menyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari adik-adik kita berdoa untuk persembahan kita hari ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Kami sudah mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, kalau tadi kita sudah bernyanyi bersama, lalu kita sudah mendengarkan firman, lalu kita sudah persembahan. Sekarang saatnya kita untuk mengerjakan aktivitas. Kita akan dibantu sama Kak Febri dan Kak Kesya. Oke, yuk kita mau siapkan dulu perlengkapannya. Apa aja itu? Kita siapkan kertas kosong, lalu penggaris, lalu ada gunting, lalu ada spidol, kemudian ada tutup gelas. Ya, kakak tunggu ya, adik-adik menyiapkan perlengkapannya dulu. Sudah? Ya, kalau sudah, saat ini kita akan buat apa sih? Nah, ini dia. Kita akan membuat hiasan berbentuk jam tangan. Sudah siap ya? Yuk Kak Kesya, boleh dibantu Kak Febrinya untuk membuat jam tangan. Pertama-tama kita buat bulatan dulu. Ya. Iya, setelah dibuat bulatan, lalu digaris nih. Oke Kak. Nah, dibuat pola. Polanya bebas ya adik-adik, sesuai kreasinya adik-adik sendiri. Nah, nanti jadinya seperti ini.
adik-adik boleh isi di lingkaran ini angka, seperti kalau jam itu isinya angka, lalu nanti ada jarum, lalu dituliskan kalimat aku menyertaimu. Untuk adik-adik yang belum bisa menulis, nanti bisa minta bantuan sama papa dan mama ya. Terus, kalau sudah, pola ini nanti digunting. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini tulisan aku menyertaimu, artinya apa, Kak? Artinya Tuhan selalu menyertai kita semua. Ya, Tuhan selalu menyertai kita setiap waktu. Hiasan ini bisa adik-adik tempel di meja belajar, atau di dinding kamar, atau ditaruh sebagai pembatas buku, supaya setiap waktu adik-adik selalu mengingat bahwa Tuhan selalu menyertai adik-adik. Jadi adik-adik nggak perlu takut kalau mau melakukan sesuatu. Tara, aktivitasnya sudah jadi. Kak Febri mau foto ini aktivitasnya. Sini Kak, aku bantu foto. Natisya ya. Oke. Yuk. Siap Kak? Siap. 1, 2, 3. Gaya dong Kak, gaya. 1, 2, 3. Lagi Oke Kak. lagi. 1, 2, 3. Oke. Nah, adik-adik di rumah bisa dibantuin papa dan mama untuk fotoin juga hasil aktivitasnya. Nanti kalau sudah difoto, di-upload di grup WA sekolah minggu masing-masing. Jadi teman-teman yang lain juga bisa lihat hasil karyanya adik-adik sekolah minggu. Oke? Ya, udah jadi aktivitas kita hari ini. Sudah selesai. Terima kasih. Nah, adik-adik, kita sudah selesai sekolah minggu hari ini. Kita bersyukur ya sama Tuhan, kita boleh sekolah minggu meskipun di rumah saja. Terima kasih juga untuk papa mama yang sudah setia menemani adik-adik. Dan kita akan berjumpa lagi di minggu depan, namun sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu setia menyertai kami. Tuhan menemani kami, Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah di rumah. Kami dapat sekolah minggu di rumah dengan penuh sukacita. Tuhan, kiranya Tuhan mempertemukan kami kembali di sekolah minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sampai ketemu di sekolah minggu yang akan datang ya adik-adik, kakak-kakak. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.